Haleluya. Kita buka kitab Matius ya. Kita akan baca satu ayat. Matius pasal 5 ayat ke-20. Matius 5 ayat 20. Kita akan baca ayat ini bersama-sama sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh. Ini sebenarnya kata-kata yang keras ya. Karena yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri. Kalau mau masuk kerajaan sorga, maka kebenaran kita yang berasal dari Bapa Yahweh itu harus lebih dari kebenaran orang Farisi maupun ahli-ahli kitab. Ya. Orang Farisi adalah golongan-golongan tertentu di dalam halayak Yahudi yang adalah orang-orang yang ahli dalam kitab Torah ya. Ahli Torah. Tapi kalau di sana dikatakan juga ahli kitab, jadi dia bukan saja ahli Torah, tetapi dia juga ahli dalam kitab-kitab yang lain. Karena orang-orang Yahudi percaya banyak tulisan-tulisan, banyak ada yang dinamakan Talmud dan sebagainya. Talmud itu adalah kitab-kitab yang adalah tulisan-tulisan para rabi-rabi ya. Tapi mereka ahli dalam bidangnya ya. Jadi ini Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kalau kebenaranmu tidak, berdasarkan terjemahan saya ya, terjemahan Rugas. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih daripada para ahli kitab dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ini kalau saya boleh katakan sebagai syarat yang harus juga menjadi kelengkapan bagi kita untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Dan di dalam ayat-ayat di atasnya, ya seringkali kan dalam zaman sekarang ini, zaman akhir, zaman di mana kita melihat bahwa orang yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan justru banyak melanggar ini. Ya. Kenapa saya berani kata melanggar ini? Karena banyak yang walaupun tidak jelas-jelas menyatakan, tapi ada juga yang jelas terang-terangan yang berkata Torah itu tidak berlaku lagi. Enak aja. Enak aja kan? Torah itu tidak berlaku lagi. Loh, ayat ini menyatakan kalau kebenaranmu tidak melebihi ahli kitab dan orang Farisi, ahli Torah, orang Farisi berarti orang ahli Torah yang memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang Yahudi. Kalau nanti saudara baca di dalam kitab Yohanes pasal 3, di sana kan ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Yesus sendiri berbicara tentang kelahiran dari air dan roh. Ya, bagaimana orang yang sudah tua bisa dilahirkan kembali? Langsung Yesus tegur ya, kamu katanya pengajar kitab, kok nggak ngerti? Lah Tuhan itu tidak mau sembunyi-sembunyi. Kita belajar dari Yeshua untuk mengatakan firman apa adanya. Walaupun banyak orang yang menamakan diri pelayan Tuhan,
Kalau ngomong pakai hikmat dong. Hebatnya sih. Pakai hikmat. Kalau begini nanti orang tersinggung. Lah, saya tidak pernah melihat Yesua berbicara menghindari orang nggak tersinggung. Dia harus berani menyatakan A adalah A, B adalah B. Mengenai orang mau tersinggung, mau orang tidak terima, itu bukan urusan dia. Urusan dia adalah beritakan kebenaran. Artinya saudara dan saya, kita belajar. Ya, karena orang-orang dunia di sana kan yang menamakan diri pelayan-pelayan itu pakai hikmat dong. Lah, tipu-tipu setan. Jangan kita mau menarik manusia dengan kekuatan kita, tidak bisa. Ya, karena jelas seringkali kita melihat banyak orang yang menamakan diri pelayan Tuhan, bermain dengan kata-kata yang mereka namakan hikmat hanya untuk menarik jiwa. Dengan tujuan apa? Ada roh Bileam di sana. Saudara mengerti ya, kalau saya bilang roh Bileam harus ngerti. Tetapi akhirnya tanpa disadari ya melenceng jauh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yao, kita belajar. Oh, atau paling sedikit saya lah sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya harus berani menyatakan apa yang tertulis. Jangan belat-belit. Ngerti saya? Ngerti ya? Jangan belat-belit. Jangan hanya karena untuk mengenakan telinga orang. Akhirnya kita berbelat-belit, akhirnya kejebak sendiri. Ya kita menyatakan apa adanya. Ya, apa adanya. Ya mungkin agak aneh ya. Agak aneh kalau saya karena saya berpikir-pikir juga. Ya. Tetapi kalau saya mau coba belajar dari Tuhan, akhirnya saya harus berani mengambil suatu sikap. Memenangkan jiwa itu bukan kewajiban saya. Saya tangkap. Tetapi firman. Firmanlah yang bekerja. Kewajiban saya, termasuk saudara, kewajiban kita memberitakan firman apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena banyak di luar kita pakai hikmat supaya mereka bisa dimenangkan. Loh, yang bisa memenangkan jiwa itu Tuhan. Ya, sekeras apapun orang, kalau Tuhan sudah tetapkan, pasti bisa dimenangkan, dimenangkan. Karena banyak contohnya. Salah satu contoh yang paling jelas itu si Paulus. Ya, Paulus itu seorang ahli Torah. Bahkan dia berkata dia itu dari Yudaisme. Ya, dari Yudaisme. Kan dia bilang kan, dia bicara dalam agamaku yang lama, Yudaisme. Dia termasuk orang yang dapat dikatakan pada golongannya, pada waktunya, termasuk orang yang dapat dikatakan yang terbaik. Ya. Yang terbaik di dalam kepercayaan mereka waktu itu. Ya. Itu bukan kata saya, tapi ada tertulis. Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat di dalam Galatia pasal 1. Mulai ayat 11 sampai ke 14. Aku memberitahukan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang telah diberitakan oleh aku, hal itu bukanlah menurut manusia. Sebab aku bahkan tidak menerimanya dari manusia, juga tidak diajari. Melainkan melalui penyingkapan Yeshua Mashiach. Dia mengakui bahwa dia dapat langsung dari, bukan dari para rasul ya. Dia langsung dapat dari Yeshua. Oleh karena kamu pernah mendengar kelakuanku ketika masih dalam agama Yahudi. Bahwa dengan menggebu-gebu aku menganiaya gereja Elohim dan berusaha membinasakannya. Dan dalam agama Yahudi aku unggul di atas teman-teman sebaya di antara bangsaku. Bahkan lebih lagi ketika menjadi seorang penggiat bagi tradisi leluhurku. Kalau di sini kan dibilang agama Yahudi, tapi dalam terjemahan Lugas dikatakan begini, ya.
Sebab kamu pernah mendengar kelakuanku ketika masih Yudaisme. Kan di sini kan agama Yahudi. Ini Yudaisme, ya. Dalam Yudaisme aku jauh lebih maju. Dia mengakui dia seorang Yudaisme. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, kebanggaan, Yudaismenya dia tinggalkan. Nggak laku lagi ketika dia sudah menerima Yeshua. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini, kita belajar untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang tertulis. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya, kalau berani ditambah atau berani mengurangi, nggak ada gunanya, karena itu tidak berkenan kepada Bapa Yahweh di sorga. Ya, kalau firman Tuhan berkata bahwa aku berkata kepadamu, kata Yeshua, jika kebenaranmu tidak lebih daripada ahli kitab dan orang Farisi, kamu nggak bisa masuk kerajaan sorga. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasal 3, tidak ada yang benar. Kita baca coba ayat 10 ya. Roma pasal 3 ayat 10. Sebagaimana yang tertulis, tidak ada yang benar. Bahkan seorang pun tidak. Artinya ketika manusia pertama leluhur kita yang bernama Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, semua keturunannya tidak ada yang benar dalam pandangan Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Bapa Yahweh, kita yang tidak benar ini dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal 5. Kita lihat ayatnya yang ke-1. Ya. Sebab itu, setelah dibenarkan oleh iman. Setelah dibenarkan, artinya dibuat jadi benar oleh iman. Kita sudah belajar di dalam kitab Galatia. Iman di sini dibenarkan oleh Yeshua. Nanti kita lihat ya, kita rewind lagi. Kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua Masiha. Kita dibuat benar oleh Tuhan melalui Yeshua. Ya, kalau kita lihat, kita sudah pernah belajar ini. Cuman kan ya kita rewind nggak apa-apa lah ya. Apa yang dimaksud dengan, kan tadi dibenarkan karena iman kan. Nah, kita mau lihat iman, kan banyak iman. Iman yang mana? Orang-orang yang punya berbagai macam kepercayaan yaitu iman mereka. Terus iman kita yang mana? Kan gitu. Tidak semua iman menyelamatkan. Terus iman mana yang menyelamatkan? Itu tertulis semua di dalam kitab suci kita. Ya. Kita baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 23. Namun sebelum iman itu datang, artinya berbicara suatu pribadi. Setang Pak. Sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah dengan dikurung ke dalam iman yang akan segera disingkapkan. Ya. Sebelum iman itu datang, kita dikurung, diajar, dididik melalui Torah. Kemudian ayat 24. Terus. Dengan demikian Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasiah, sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Ya. Sebab kamu, kita lihat seterusnya. Dan setelah datangnya iman, setelah datang pribadi, setelah datangnya iman, kita tidak lagi di bawah pendidik. Setelah datangnya iman, setelah datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Yeshua, kita tidak lagi di bawah pendidik. Lah ini yang seringkali disalahartikan orang. Kita sudah percaya Yeshua, berarti kita tidak perlu lagi Torah. Karena Torah tadi kan mendidik kan. Kadang-kadang memang ya karena firman ini rahasia.
Apa maksudnya? Ya saya mencoba mengklarifikasi atau mengklirkan supaya jangan kita salah. Karena Torah itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimana supaya kita bisa jelas? Kalau karena berdasarkan arah ini kan, sedatangnya iman kita tidak lagi di bawah pendidik. Karena pendidik itu tadi Torah kan. Pendidik itu Torah. Setelah datangnya iman, setelah datangnya Yeshua, kita nggak perlu lagi pendidik. Lagi kita harus mengerti, minta hikmat dari Tuhan. Nah mungkin saya pernah kasih contoh. Waktu kita sekolah dari TK, apalagi sekarang TK kan sudah mulai bisa baca kan. Baca tulis. Ya, TK, kelas 1 juga masih baca tulis, betul nggak? Kelas 2 masih ada nggak baca tulis? Saya nggak tahu kurikulum sekarang ya. Kelas 2 masih ada nggak baca tulis? Nggak ada lagi pelajaran itu kan. Kelas 2. Kelas 1 SD mungkin masih ada baca tulis. Tetapi kelas 2 tidak lagi baca tulis. Tetapi dari kelas 2 sampai kita selesai di dunia ini, baca tulis itu tetap dipakai. Bisa tanggap? Lah begitulah dengan iman. Walaupun Yeshua sudah datang, Torah itu tetap berlaku. Saya tanggap maksud saya. Kenapa? Karena Torah itu satu-satunya aturan, perintah, dan ketetapan yang Tuhan sendiri berikan kepada manusia melalui Moshe. Tapi zaman sekarang, Torah nggak berlaku, enteng amat. Enteng bener gitu loh. Yang ngomong itu bukan jemaat. Yang menamakan diri pelayan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan berbicara dengan jelas. Kita baca Matius pasal 5. Mulai ayat 17. Supaya jangan kita tertipu ya dengan banyaknya hamasia palsu, gembala palsu, pelayan palsu. Dengan omongan yang bisa membuat orang tersesat. Janganlah mengira bahwa aku, Yeshua, datang untuk membatalkan Torah. Jangan mengira aku datang untuk membatalkan Torah. Atau kitab para nabi, aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk apa? Untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu kera ia pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Ya, oleh karena itu siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajarkan orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil dalam kerajaan sorga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau ada pemberita di luar sana, Torah tidak berlaku. Hati-hati, ini Yeshua sendiri yang ngomong. Karena Torah itu dari Tuhan sendiri. Aturan, perintah, dan ketetapan. Alasan klasik bagi orang yang mau ngomong seperti itu. Alasan klasiknya apa? Kita ini di bawah hukum kasih. Lah, hukum kasih yang mana? Mereka banyak mengambil hukum kasih sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Matius pasal ke-22. Kita lihat mulai ayat 34. Dan ketika mendengar bahwa dia telah membungkam orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi berkumpul bersama. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, bertanya sambil mencobai dia dan berkata, Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah? Yesus berkata, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab Nabi. Torah tidak berlaku, hukum kasih. Kasih yang mana? Loh ini ditunjuk.
Jelas dikatakan pada kedua perintah ini tergantung semua Torah. Dan sebenarnya kalau saudara nanti lihat ya, ini Yesua ambil dari kitab Torah. Tentang mengasihi Bapa itu tertulis dalam Ulangan pasal 6. Kita lihat aja, Ulangan pasal 6 ayat 5. Kita lihat Torahnya. Kasihilah Yahweh Elohim dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ini Torah. Orang mengatakan hukum kasih itu dari Torah. Torah yang dinamakan Torah, aturan, perintah, dan ketetapan itu 5 kitab yang pertama dalam kitab suci kita. Jadi apa yang dikatakan Yesua dalam Matius tadi tentang mengasihi Bapa Yahweh, Yesua ambil dari kitab Torah, dari kitab Ulangan pasal ke-6 ayat 5. Kemudian tentang mengasihi sesama kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau membalas dendam dan janganlah menyimpan dendam pada keturunan bangsamu. Perhatikan ayat ini. Tetapi engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Jadi apa yang tertulis tentang hukum kasih dalam kitab Matius, itu Yesua ambil dari kitab Torah. Ya. Bagaimana gampangnya orang menyatakan Torah tidak berlaku lagi. Enak aja. Itu hati-hati orang-orang seperti itu. Kalau kau dengar orang seperti itu jangan dengerin lagi. Itu penyesat namanya. Oh kalau khotbah-khotbah jangan sesat-sesat. Lu memang itu penyesat kok. Kita harus berani mengatakan A adalah, B adalah B. Supaya orang tahu mungkin dia itu mungkin pelayan yang luar biasa. Orang yang pelayan luar biasa justru kalau kita lihat. Kan pernah saya beritahukan kepada saudara. Dan itu terjadi memang. Kalau seorang dipercayakan menggembalakan ribuan jiwa. Ribuan bahkan mungkin jutaan jiwa. Daripada setan capek-capek mengunjungi jemaatnya yang jutaan. Ya pentolannya aja diambil. Diselewengin dikit. Nah, semua kena. Daripada dia capek-capek datangin satu orang. Bisa tangkap saya. Dan itu terjadi sekarang. Setan itu paling senang mengunjungi pentolannya dicari. Mulai berkhotbah Torah tidak berlaku. Enteng amat. Yesua bilang dia tidak membatalkan Torah. Memangnya kau itu lebih dari Yesua. Kita harus ingat ya di dalam setiap negara. Indonesia lah. Kita mempunyai namanya Undang-Undang Dasar 45. Di bawah Undang-Undang Dasar ada banyak undang-undang, ada banyak aturan. Betul kan? Seseorang bisa, siapapun bisa bikin undang-undang, termasuk menteri-menteri ya, pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas untuk bikin undang-undang. Dia boleh bikin undang-undang. Selama undang-undang itu tidak melanggar undang-undang dasar, itu oke. Bisa tangkap saya. Tetapi kalau undang-undang itu melanggar undang-undang dasar, itu tidak berlaku. Dan yang bisa mengubah undang-undang dasar ataupun undang-undang ini bisa dirubah oleh yang buat undang-undang. Undang-undang dasar bisa dirubah oleh dia yang bikin undang-undang dasar. Yang umpamanya di sini undang-undang dasar siapa? MPR atau DPR kan? Dia yang bikin. Itu hanya bisa dirubah apabila mereka sepakat. Kalau saya tidak salah ingat, 2/3 anggota setuju ya dirubah. Tetapi tidak semua orang punya hak. Loh ini aturan, ketetapan dan perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Entengnya mengatakan tidak berlaku lagi. Itu namanya pelayan kurang ajar sama Tuhan. Ya. Dan sayangnya banyak orang yang percaya dengan orang-orang seperti ini. Ya. Kenapa?
Karena memang banyak aturan-aturan Tuhan itu secara daging sangatlah memberatkan banyak orang. Kenapa? Karena banyak orang kalau ditegur sama firman nggak mau, ya. Tetapi mau selamat, ya mau selamat. Sedangkan keselamatan itu hanya akan terjadi apabila kita mentaati perintah Tuhan. Nah, kita belajar dari apa yang Yeshua katakan. Kalau kebenaranmu tidak lebih dari orang Farisi, ahli-ahli Torah atau ahli-ahli kitab, jangan mimpi masuk surga. Ini kata Tuhan, bukan kata saya. Lah sekarang kita harus berusaha, kita akan mau masuk surga. Bagaimana caranya? Ya kita selidiki. Yeshua berkata, kita lihat dalam Matius 23 ayat 1. Kemudian Yeshua berbicara kepada kerumunan orang itu dan kepada para muridnya. Seraya berkata, perhatikan ayat ini. Para ahli kitab dan orang-orang Farisi telah duduk di atas kursi Musa. Jadi segala sesuatu sebanyak yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah dan lakukan. Tetapi mengenai perbuatan mereka, jangan kamu lakukan. Karena mereka mengatakan, tetapi tidak melakukan. Ya. Banyak orang seperti itu. Karena orang-orang ahli Torah, orang-orang Farisi ini, mereka kan baca setiap di sinagoga dia baca. Itu harus didengar, diperhatikan, dan kita lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, orang-orang ini hanya bisa ngomong, tapi mereka sendiri tidak bisa melakukan. Nah, kita coba belajar untuk mengerti, ya, bagaimana sih kehidupan? Ya, kan kita bisa lihat contoh-contohnya. Beberapa contoh yang bisa kita lihat. Bagaimana orang-orang orang-orang Farisi ini hidup supaya kita bisa paling sedikit mengambil contohnya. Bisa tanggap? Contoh bagaimana orang Farisi, ahli Torah ini hidup. Kita lihat di dalam Lukas pasal 18. Kita baca ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu sambil berdiri mendoakan hal-hal ini bagi dirinya. Ya Elohim, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang kebanyakan. Serakah, tidak jujur, pezinah, ataupun seperti pemungut cukai ini. Karena dalam ruang itu ada pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali sepekan. Aku memberikan persepuluhan segala sesuatu sebanyak yang aku dapatkan. Nah, kalau di luar sana, di kitab yang mereka namakan perjanjian baru nggak disebut persepuluhan. Loh ini ada persepuluhan. Saya tanggap. Ya, jadi jangan ketipu dengan orang-orang itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya lah, jangan saudara saya, karena saya gembala. Saya berkewajiban untuk memberitahukan persepuluhan itu harus kita lakukan. Harus diberitakan. Masalah orang mau melakukan apa tidak, itu bukan urusan saya. Tetapi saya sebagai pelayan Tuhan, kau harus lakukan. Tetapi dalam kenyataan engkau tidak lakukan, itu bukan urusan saya. Bisa tanggap? Karena efeknya bisa terjadi, orang yang tidak melakukan, kata firman Tuhan, kau merampok milik Tuhan. Ya. Dan kalau kita tidak beritakan sehingga orang tidak mengembalikan, firman Tuhan katakan orang itu terkutuk. Jadi seorang pelayan Tuhan kalau tidak mau menyatakan, itu bisa membuat jemaat yang dipercayakan kepada justru miskin karena terkutuk di hadapan Tuhan. Sebagaimana tertulis nanti saudara baca dalam kitab Maleakhi pasal 3. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Ya,
apapun yang tertulis jangan kau tambahi, jangan kau kurangi, apalagi dihilangin. Kan beberapa waktu yang lalu kan, oh wah gayanya di Israel. Gayanya di Israel. Oh saya tanya sama rabi-rabi. Menurut rabi-rabi mereka tidak bayar perpuluhan. Kok rabi yang jadi patokanmu? Setanggap. Bukan rabi yang jadi patokan. Tetapi Torah itu yang jadi patokan kita. Bukan manusianya tapi aturan dari Tuhan. Bagaimana aturannya? Lakukan. Ya. Saya berusaha mendidik diri saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Walaupun ya kan banyak, bahkan yang dinamakan pelayan-pelayan yang luar biasa, nggak perlu kasih perpuluhan. Kok enaknya aturan dari Tuhan kau bilang tidak berlaku lagi. Kalau ada orang yang dengar itu ya biar dia tahu kau melanggar firman. Bukan engkau tidak boleh mengatakan seperti itu karena kau tidak punya hak. Karena itu yang bikin Tuhan, bukan kita. Saya harus berani ngomong ya belak-belakan aja. Karena itu yang bikin Tuhan, kita tidak boleh merubah apa yang Tuhan bikin. Masalah orang tidak melakukan atau mau melakukan, itu bukan tanggung jawab saya sebagai pelayan Tuhan. Tetapi tanggung jawab saya beritakan apa yang tertulis. Jangan kau langgar bahaya. Apalagi mengajarkan seperti itu. Hati-hati. Ya dengan berbagai macam cara. Itulah setan liciknya. Daripada kau beri perpuluhan, kasih aja buat orang tuamu. Kelihatannya enak, tapi kau langgar firman. Engkau tidak punya hak sedikit pun menghapus apa yang Tuhan sudah perintahkan. Oh orang Farisi ini menyatakan, dia bayar perpuluhan. Jadi kalau di perjanjian baru nggak ada, banyak ayatnya. Bahwa persepuluhan itu memang perintah Tuhan. Ya, untuk kita bisa dan harus melakukan apa yang diperintahkan supaya hidup kita diberkati. Ya. Dan kita sebagai sebagai seorang pelayan Tuhan, saya harus berani memberitakan. Mengenai orang mau melakukan apa enggak, itu bukan urusan saya. Bisa tahu nggak maksudnya? Saya harus memberitakan, harus begini. Ya. Karena ada orang yang senang dengan nggak usah bayar perpuluhan. Itu intinya dia kikir. Dia merasa itu punya dia. Oh aku capek-capek kerja. Emangnya Tuhan yang kirim? Lah disentil sedikit saraf di otakmu udah nggak bisa ngapa-ngapain kok. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Segala sesuatu yang baik kata Yakobus itu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari atas. Dari Tuhan. Orang Farisi dengan jelas katakan, aku nggak serakah, aku nggak macam-macam kasih ini. Kalau di atasnya kita lihat ayat 11-nya. Ini contoh ya. Apakah kita lebih dari ini atau kurang dari ini? Hati-hati. Ya. Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang kebanyakan. Serakah. Ya. Orang nggak mau mengembalikan perpuluhan itu serakah. Karena maaf ini kan emangnya orang khotbah terus dapat itu urusan lain lah. Saya nggak mau terlalu berpanjang kata dengan perpuluhan di seolah-olah bagaimana. Karena orang mikirnya macam-macam. Tapi intinya orang itu kikir. Serakah. Ya. Nggak serakah. Serakah, tidak jujur, pezina, seperti pemungut cukai dan sebagainya. Ah, kita koreksi aja. Kita ini termasuk orang serakah apa enggak? Ya. Kita ini termasuk orang yang jujur apa enggak? Kita ini pezina atau bukan? Ya. Kita ini seperti pemungut cukai yang ngambil cukai aja. Kita seperti itu apa enggak? Loh ini kita ambil contoh karena ini adalah orang Farisi.
Dan kita mau kita lebih dari orang Farisi. Kebenaran kita harus lebih dari orang Farisi ataupun ahli kitab. Ya ini contoh yang paling gampang karena ini tertulis. Nah itu kan tindakan harus dari kita sendiri. Tetapi saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya berkewajiban untuk mengingatkan setiap jiwa. Baik yang ada dalam gedung ini dan kau yang ada di luar sana. Ya. Karena banyak kan saya kadang-kadang kalau baca persepuluhan itu kadang-kadang malas saya membicarakannya. Karena kadang-kadang orang sudah tahu tapi belakang nggak tahu. Terus dianggapannya oh ini pelayan Tuhan rakus duit. Bukan rakus duit. Bukan. Saya bisa hidup bukan hanya dari apa yang Tuhan percayakan melalui jemaat. Tuhan sanggup membuka tingkap langit bagiku memberkati aku. Dan itu terjadi. Tetapi kewajiban saya untuk kasih tahu. Karena yang saya lihat orang yang berani memberitakan. Nggak usah bayar per bulan. Rata-rata orang kaya. Dia tidak pikir kalau dia tidak berani memberitakan. Jemaat tidak melakukan. Jemaat terkutuk. Kalau terkutuk pasti nggak diberkati. Itu namanya pelayan yang egois. Dia pikir saya nggak perlu. Memang engkau tidak perlu perpuluhan itu nggak masalah. Kalau tuh ada yang mau mengembalikan kau beri ke orang miskin itu lebih bagus. Tetapi kewajiban jemaat, kewajiban semua orang berdasarkan firman. Orang Farisi beri perpuluhan. Jadi kita mencontoh, kalau kita tidak melakukan, loh sudah tahu kan akibatnya kan? Kan tadi jelas dalam Matius 5. Kalau kebenaranmu tidak melebihi orang Farisi atau ahli Torah atau orang ahli kitab. Kalau orang Farisi beri, kita beri enggak? Kalau kita enggak beri, lah sudah tahu upahnya apa. Kita serakah apa enggak? Kalau kita serakah sudah tahu upahnya. Matius 5 ayat 20 jelas menyatakan. Ya karena aja saya pikir-pikir ya waktu saya dapat ayat itu. Tuhan apa yang mau diberitakan? Karena ayat itu singkat tetapi keras. Ya. Nah, kita harus ngambil contoh. Orang ahli kitab berarti dia mengerti Torah dengan dalam. Tetapi Yeshua berkata, engkau menyelidiki kitab suci. Ya. Karena menyangka dengan menyelidiki kitab suci, engkau mendapatkan kebenaran. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 5. Ayat ke-39. Kamu menyelidiki kitab suci. Karena kamu beranggapan akan memperoleh hidup kekal daripadanya. Dan dia itulah yang bersaksi tentang aku. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku. Agar kamu beroleh hidup. Ya, di dalam terjemahan Lukas. Kamu menyelidiki kitab suci. Karena menganggap bahwa olehnya kamu akan beroleh hidup yang kekal. Meski kitab suci itu bersaksi tentang aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku supaya kamu beroleh hidup. Ahli kitab dan orang-orang Farisi, ahli Torah. Ya. Mereka selidiki kitab. Seperti kemarin kan. Mereka bahkan bisa lihat dari Torah ini apa yang sudah terjadi, apa yang sudah tertulis. Sesuai apa yang dikatakan dalam khotbah kemarin Mazmur 139 dan Yesaya 46. Semua sudah tertulis dalam kitab Torahmu. Ya. Mereka menyelidiki dengan teliti. Ya, tetapi hanya menyelidiki. Tetapi tidak mau melakukan. Contohnya, ketika orang-orang Majus datang kepada Herodes. Ya.
Kan orang-orang Farisi ini, ahli-ahli kitab ini, langsung berbicara. Di Bethlehem ada tertulis, akan datang si pemimpin itu. Dia tahu persis isi kitab suci, menyelidiki. Tapi apa mereka datang bersama orang Majus untuk menyembah Yeshua? Tidak. Karena itu Yeshua katakan dalam Matius 23 tadi. Ya, apa yang dia katakan ikuti. Tapi tingkah laku mereka jangan kau ikuti. Kalau ada pelayan Tuhan yang tipe seperti itu, engkau harus hati-hati. Mereka mungkin mereka ahli seperti yang tadi saya katakan. Tapi kalau ngomong Torah itu tidak berlaku, itu namanya pelayan palsu. Jangan kau berani merubah apa yang Tuhan perintahkan. Ya, saya harus kalau ada yang dengar-dengar pelayan-pelayan Tuhan yang ngomong besar seperti itu, mereka harus mengerti. Itulah penyesat akhir zaman. Itulah hamasia-hamasia palsu. Mengajarkan ketidakbenaran untuk membuat banyak umat tersesat. Dan kita sebagai orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita bukan saja menyelidiki, kewajiban kita untuk menyelidiki. Karena kan dikatakan dalam Matius tadi, orang Farisi, orang ahli-ahli kitab itu berdasarkan kitab Yohanes tadi, mereka menyelidiki kitab suci. Tetapi berdasarkan Matius tadi, apabila kebenaranmu tidak melebihi mereka, hati-hati. Maksudnya ngerti, kalau orang Farisi menyelidiki kitab, ahli kitab menyelidiki kitab suci, kita bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Ini bukan kata saya, tetapi saya harus menjelaskan kepada kita, kalau kita tidak melakukan lebih dari mereka, mimpi kau bisa masuk surga. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi karena kita punya kerinduan untuk masuk, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Selidiki kitab suci. Seperti itu kan kerjaan orang Farisi. Dalam Yohanes pasal 5 tadi, selidiki kitab suci. Loh kita harus lebih lagi, ya kita harus menyelidiki. Kenapa? Supaya jangan ketipu. Karena penyesat itu, hamasia-hamasia palsu, memang dimunculkan pada akhir zaman. Bagaimana kau tahu itu palsu? Kalau engkau tidak pernah menyelidiki kitab suci. Nah, saya sebagai seorang pelayan Tuhan, hanya bisa mengimbau. Hanya bisa memperkatakan kepada kita semua, termasuk kepada diriku sendiri. Karena itu saya terus baca. Selidiki firman Tuhan siang dan malam. Karena setiap kebenaran firman ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Yang Tuhan mau singkapkan. Sebagaimana yang dia janjikan. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibuka. Tetapi bagaimana dia mau buka? Kita nggak pernah mau menyelidiki. Hanya kata pelayan ini enak aja. Jangan kau ikut kata pelayan. Kalau apalagi sudah tersesat. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Apalagi sekarang lagi populer lagi kan. Bukan aja yang tertulis. Tetapi juga yang tersirat. Enak aja. Saya pernah dengar ada orang yang ngomong seperti itu. Disiarin lagi. Ya karena kan pakai YouTube itu kan tersiarnya jelas kan. Ya, ada orang yang memberitakan. Ya. Itu. Ketika Kain dan Habel kan. Terus Habel punya istri. Langsung ditanya sama orang, Pak dari mana ayatnya? Gak ada ayatnya yang menyatakan Habel itu punya istri. Enak entengnya. Firman Tuhan itu bukan saja yang tertulis, tapi juga ada tersirat. Enteng sekali kau ngomong. Enteng sekali. Tidak ada ayatnya. Tetapi hal seperti itu terjadi saat ini. Dan saya sebagai seorang pelayan itu harus berani menyatakan hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Yang namanya tersirat itu isi otakmu sendiri.
Tidak ada. Firman Tuhan mengajarkan tersirat. Tidak ada. Tersirat itu hanya otakmu sendiri yang menyatakan itu. Seolah-olah itu dari Tuhan. Jangan sampai kita tersesat. Kita harus berani sekarang ini mengungkapkan sesuatu kebenaran dengan benar. Kebenaran kita berdasarkan Matius tadi harus lebih dari ahli kitab. Masalahnya ahli kita kan berarti dia selidiki kitab suci kan. Jujur aja, jujur sendiri nih. Apakah engkau menyelidiki kitab suci? Saya nggak tahu, tapi saya harus kasih tahu saudara. Karena ini dari Yesus sendiri, kalau kebenaranmu tidak lebih dari ahli kitab dan ahli Torah, jangan harap masuk surga. Loh ini Tuhan yang ngomong. Betul nggak? Karena itu kalau ini merupakan satu pukulan bagi kita sama-sama termasuk saya. Selidiki kitab suci supaya jangan kita tersesat. Gali Torah supaya kita mengerti apa maksud Tuhan. Karena Torah itu aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup. Hidup bukan saja di dunia ini, tapi hidup selamanya bersama dengan Dia. Tidak ada lagi, ya kalau tadi mimpi tadi kan, ya. Itu kan tanda-tanda yang memang sudah Tuhan nyatakan. Ribuan tahun yang lalu itu akan terjadi. Untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu bukan asal ngomong kosong. Tetapi apabila kita diingatkan seperti itu, apakah aku siap? Kalau kata Ayub pasal 14 ayat 14 mulai. Coba kita lihat ya. Karena ini seringkali diungkapkan tapi ayatnya jarang sekali kita dengar. Jika seorang manusia mati, dapatkah dia hidup kembali? Aku menunggu seluruh hari pergumulanku sampai tiba perubahanku. Perhatikan ayat 15. Engkau akan memanggil dan aku akan menjawab engkau. Engkau akan rindu pada pekerjaan tanganmu. Kalau Bapa kita Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah sudah rindu akan pekerjaan tangannya, sudah rindu anak-anaknya, ayo pulang. Pertanyaannya siap apa enggak? Kan gitu kan? Siap apa enggak? Oh siap-siap. Benar. Ya. Loh waktu itu memang harus terjadi. Entahkah saat kita diangkat bersama-sama, entahkah sebelumnya. Ya. Bagaimana kalau sesudahnya? Kalau sesudah pengangkatan, berarti engkau mengimani masuk masa kesengsaraan besar. Saya tidak mengajarkan kita untuk sesudahnya. Karena sesudahnya memang itu kesengsaraan besar. Karena itu dalam waktu yang masih Tuhan siapkan, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati, segenap roh dan jiwa tubuh kita belajar dan mengerti firman Tuhan serta mempraktekkannya dalam hidup. Karena itu ada tertulis, apabila kita taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ketetapan dan aturan Tuhan yaitu Torahnya, kita pasti memperoleh hidup yang kekal bersama Dia. Itu yang kita imani. Ya. Karena itu setiap hari kita terus mengoreksi diri. Ya. Firman Tuhan tadi katakan, ini yang mungkin agak berat. Ya coba kita lihat di dalam Matius tadi. Lukas pasal ke 18 tadi. Ayat 12. Ini koreksi ini nih. Koreksi ya. Aku berpuasa 2 kali sepekan. Ada puasa enggak? Sekali 2 kali sepekan.
Loh ini kata Tuhan loh, bukan kata saya. Apakah kita berpuasa 2 kali sepekan? Tuhan bilang kalau hidup ibadahmu tidak lebih, kebenaranmu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli-ahli kitab. Ya jadi tanda tanya. Artinya, ya berpuasa di sini jangan terlalu, aduh aku nggak tahan lapar nih. Wah, berpuasa itu macam-macam. Karena contohnya ada. Contoh umpamanya, Daniel. Kalau saudara bacakan, Daniel itu puasanya macam-macam. Ya, ada dia berpuasa, tidak makan makanan yang enak-enak, makanan raja dia nggak makan. Artinya dia bisa makan sayur. Sudah, nanti saudara baca di dalam kitab Daniel. Kan waktu dia sudah ditetapkan oleh pegawainya Nebukadnezar dikasih makan makanan raja, Daniel bersepakat bersama dengan 3 orang temannya. Gak usah makan yang enak-enak. Berpuasa makanan yang enak-enak. Beri kami makanan ini, sayur sama minuman segala macam. Itu puasa. Itu menyangkal diri. Ada orang, aduh saya sakit mah. Ya puasanya macam-macam kan. Nggak perlu makan nasi. Mungkin engkau kalau nggak makan nasi bisa pusing. Justru itu dipuasain. Nggak usah makan nasi, makan yang lain. Mungkin makan buah. Bisa datang sama saya. Karena ini perintah. Bukan kata saya, ini perintah. Sepekan 2 kali. Daniel juga mengajar saat 3 minggu dia berpuasa tidak makan yang enak-enak. Kalau biasanya makan ayam, makan ini ya mungkin cuman nasi sama kecap. Itu kan berpuasa. Tapi berdoa Tuhan saya berpuasa nih. Saya mungkin setiap hari tadinya makan ayam, makan segala macam yang enak. Oh selama sepekan 2 kali saya tidak makan yang ini, yang enak-enak. Atau tidak makan sama sekali, cuman minum. Bisa aja, mungkin ya kalau minum air putih kan bisa masih lapar juga, minum jus. Tapi engkau berkomitmen, berketetapan hati, aku mau berpuasa. Berpuasa artinya menyangkali keinginan daging. Dengan begitu kita belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Aku berpuasa 2 kali sepekan. Ya, saya percaya kalau saudara yang badannya oversize gitu kan, kalau berpuasa seperti ini, percaya dalam 1 bulan sudah berkurang. Tapi kan kadang-kadang daging, aduh, lihat makanan aja sudah tidak bisa ditahan. Loh itu yang harus disangkali. Berpuasa artinya mematikan kedagingan. Segala macam bentuk, mau puasa apa aja. Namanya berpuasa. Ya. Ya mungkin ya seperti tadi nggak makan cuma minum aja. Atau nggak makan nggak minum, terserah. Ya. Bisa 24 jam, bisa beberapa jam aja. Tetapi yang benar ketika kita berpuasa, belajarlah untuk menyelidiki firman. Ketika kita menyangkali diri, kita mohon hikmat Tuhan supaya kita memberi makanan rohani. Kita tidak makan jasmani, tapi kita makan rohani. Ketika kita makan rohani, banyak firman Tuhan yang menyatakan. Daniel ketika dia berpuasa, banyak hal yang Tuhan singkapkan. Ketika Tuhan membuka isi Torah, Moshe 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Tuhan mau kasih lihat, kalau kita mau menerima pembukaan, maka kita harus menyangkali diri. Menyangkali, namanya puasa itu macam-macam. Yang penting kau sakali diri. Ya. Nah, kita belajar. Karena firman Tuhan itu, kalau saudara perhatikan, saya kadang-kadang juga berpikir ini,
Matius 5 ayat 20 ini, apa mungkin kita bisa melakukannya? Ya. Kalau kita melihat, ya, yang namanya orang Farisi dan ahli kitab, mereka memang menyelidiki kitab suci sebagaimana Yohanes tadi pasal 5. Tetapi kan Yeshua bilang, tapi engkau tidak mau datang kepadaku. Dia tahu firman, tapi tidak percaya kepada Yeshua. Sampai detik ini, sebagian besar orang yang menamakan diri orang-orang Yahudi, mereka rajin baca Torah, menyelidiki Torah, tetapi tidak percaya kepada Sang Juru Selamat yang namanya Yeshua. Tetapi bagi kita orang di luar Yahudi, kita mengucap syukur. Itulah namanya masa anugerah. Bagi saudara dan saya, inilah kesempatan bagi kita untuk kita memperoleh kasih karunia Tuhan, keselamatan yang berasal dari Tuhan. Ya. Inilah yang dikatakan masa anugerah itu bagi saudara dan saya. Masa anugerah, masa di mana Roh Kudus diberikan kepada kita orang di luar Yahudi. Roh Kudus yang akan memberikan kita pengajaran untuk kita mengerti firman dengan benar, mempraktekkan dengan benar. Tetapi akan datang saatnya, sesuai Roma pasal ke-11. Ketika bilangan orang pilihan di luar Yahudi sudah genap jumlahnya, Roh Kudus ini akan kembali kepada bangsa Israel. Bisa ditangkap? Ketika itu masa anugerah itu habis bagi orang di luar Israel. Ketika itu nanti mereka baru mengakui bukan lagi Adonai, tetapi Yahweh. Mereka mengakui Yeshua adalah Hamasiah. Sekarang kan sebagian besar tidak mengakui itu. Kenapa? Karena waktunya belum genap. Karena akan datang waktunya. Kita lihat dalam Ibrani pasal ke-8. Ayat ke-10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel. Keluarga Israel. Sesudah hari-hari itu, Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, aku akan menuliskan pada hati mereka, aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Dalam terjemahan Lukas. Inilah perjanjian yang ingin kuadakan dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, aku akan memberikan Torahku ke dalam akal budi mereka. Aku akan menuliskannya pada hati mereka. Sehingga aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Dan mereka akan menjadi umat bagiku. Kapan? Ketika bilangan orang di luar Israel digenapkan jumlahnya. Ya, tetapi kita harus lihat yang disebut Israel. Ya kan sekarang Israel berapa penduduknya? Sekitar 8 atau 9 juta atau 10 juta kali kan? Ya katakanlah 10 juta. Tetapi kita melihat yang disebut Israel itu bukan semuanya orang Israel. Ya. Tetapi firman Tuhan menyatakan yang berasal dari Saralah yang disebut orang Israel yang tertulis. Kita lihat di dalam Roma pasal 9. Ayat ke-6 dan 7. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Si Abraham kan punya 3 istri. Baik itu Sarah,
baik itu Hagar, baik itu Ketura. Yang disebut Israel berdasarkan ayat ini ya, hanya yang dari Ishak, hanya yang berasal dari Sarah. Itu yang disebut Israel. Sekarang penduduk di Israel sana katakanlah 9 atau 10 juta di Israel sana. Di seluruh dunia ya. Kita kan boleh menafsirkan di seluruh dunia yang namanya keturunan Abraham bisa aja 20 juta. 20 juta. Tetapi berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 7. Hanya 144.000 keturunan daripada Yakub yang akan menjadi pengantin Hamasia. Yang sisanya kemana? Tangkap gak? Saudara harus mengerti ya. Karena biasa aja nanti orang bertanya-tanya. Saya berkewajiban untuk menjelaskan sesuai firman. Itulah yang pernah saya jelaskan. Saya ingat saya pernah jelaskan. Di dalam kitab Wahyu ada tertulis. Ketika tua-tua bertanya kepada si Rasul Yohanes. Itu orang-orang yang pakai baju putih itu siapa? Orang-orang yang pakai baju putih itu dari segala bangsa, segala suku, segala bahasa. Artinya seluruh dunia. Yang telah keluar dari kesukaran besar. Artinya, kalau katakanlah seperti yang saya katakan tadi, orang Yahudi ada 20 juta. Berdasarkan kitab Wahyu pasal 7, hanya 144.000 yang menjadi pengantin Yeshua. Sisanya kemana? Karena ada tertulis semua Israel selamat. Selamat ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 11. Ayat ke-25. 25-26. Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri. Bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain. Ini yang tadi saya katakan. Dengan demikian seluruh Israel berdasarkan ayat ini akan diselamatkan. Lah inilah yang kita lihat, apa yang mungkin saudara pernah baca dan yang juga pernah diberitakan tempat ini, apa yang terjadi kepada Daniel dengan 3 orang temannya. Itulah satu ilustrasi, gambaran yang Tuhan mau berikan. Si Daniel berdasarkan firman Tuhan adalah orang yang sangat dikasihi. Orang yang dikasihi Tuhan berarti dia pelaku firman yang pasti dapat dikatakan sesuai kehendak Tuhan. Lah ketika Nebukadnezar membuat patung, semua orang harus menyembah. Ya, tetapi saya melihat di sini Daniel kan nggak disebut. Saya percaya Daniel itu ada di sebelah Nebukadnezar. Nebukadnezar segan sama Daniel. Tetapi murid-muridnya atau teman-temannya Daniel yang 3 orang. Mereka tidak menyembah. Itu diadukan sama pengikut pengawal-pengawal Nebukadnezar. Itu mereka nggak nyembah. Karena tidak menyembah, masuklah ke dalam dapur api. Yang 7 kali lipat panasnya berdasarkan firman Tuhan. Inilah yang saya gambarkan. Ya, 3 orang. Kenapa 3 orang? Kan harus begitu tanyanya. Bukan sesuatu bilangan yang asal aja. Tidak, saya menafsirkan 3 orang ini adalah menggambarkan 3 orang anak daripada si Nuh. Sem, Yafet, dan Ham. Firman Tuhan berkata,
Dari 3 orang inilah lahir seluruh penduduk di muka bumi. Inilah gambaran di dalam kitab Wahyu pasal 7. Ya. Bahwa apa yang terjadi pada Daniel dan teman-temannya. Daniel mengambangkan orang yang sudah diangkat. Tidak perlu masuk ke dalam kesukaran besar. Tetapi 3 orang ini, karena mereka tetap berkeras tidak mau menyembah berhala, harus masuk kesukaran besar. Dan inilah yang terjadi bagi seluruh keturunan muka bumi dari 3 orang ini. Sem, Yafet, dan Ham. Karena iman kita tidak mau menyembah si patung berhala itu. Tapi akibatnya engkau masuk ke dalam kesukaran besar. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan mengajak kita semua sama-sama. Jangan sampai kita ke sana. Kita berdoa bersungguh-sungguh hati. Berusaha sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga sesuai kesaksian tadi ketika ada sangkakala. Aku dengar namaku dipanggil. Sehingga kita diangkat. Dan kita tidak masuk ke dalam kesukaran besar. Jangan menganggap ini sebagai itu cuman ya sesuatu bunga-bunga khotbah aja. Bukan, itu tertulis. Ya, tertulis. Kita sama-sama, saya berjuang, saudara berjuang. Karena keselamatan itu urusan pribadi. Suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena ada tertulis, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Jadi keselamatan itu urusan pribadi. Karena itu mari, ya, kita nilai diri kita. Orang Farisi itu kayak gini. Apakah aku lebih dari itu? Bisa tangkap kan tadi jelas kan? Dan Lukas tadi kan? Ini orang Farisi ini kayak gini. Sekarang aku ini lebih nggak dari itu? Kalau belum lebih atau mungkin masih sama, harus tingkatkan dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau tidak mau lebih berdasarkan firman, kau tidak akan masuk. Ini bukan kata saya, kata firman kan. Ini kata firman. Ya. Masih selevel aja nggak bisa. Karena kalau masih selevel, itulah yang dikatakan Yohanes 5. Engkau menyelidiki kitab suci, tapi kau nggak percaya Yeshua. Nggak mau datang kepada dia. Masih selevel, nggak bisa masuk. Tapi kita harus berusaha, kita koreksi diri sendiri. Kita baca di dalam Lukas tadi, ini sudah belum ya? Belum ya, naik, tingkatkan. Kan jelas tadi kan, harus begini, saya begini. Lebih nggak dari itu? Kalau nggak lebih, ya itu memang pilihan masing-masing. Saya tidak akan pernah bisa memaksa dan tidak akan mau maksa. Tapi pilihan sendiri. Mau selamat, ini jalannya. Nggak mau, ya silakan. Saya tahu maksudnya. Karena itu saudaraku, mari kita masih dalam perjuangan. Kita tidak tahu di mana akhirnya, di mana waktunya. Walaupun kita sudah belajar seperti tertulis, masa pengangkatan itu kira-kira waktunya segini. Kira-kira. Tetapi persisnya kita nggak tahu. Persisnya kita nggak tahu. Ya, kalau saya boleh katakan mungkin di rewind sedikit. Kalau saya lihat dari apa yang pernah kita tafsirkan. Kalau kita sampai ke sana. Paling sedikit sampai tahun 2028. Bulan Juni ke atas. Bulan Mei belum. Bisa tanggap?
bulan Juni ke atas. Itu berdasarkan apa yang tertulis. Itu yang saya lihat di kitab suci. Kita kan sudah belajar kan, bahwa kita pernah baru-baru kemarin juga kita diingatkan lagi berulang-ulang kan. Berdasarkan firman Tuhan, ketika bangsa Yesaya muncul tahun 48, generasi ini akan melihat. Satu generasi berdasarkan firman Tuhan yang sudah dibuka itu 100 tahun. Jadi 1948 ditambah 100, 2048. Tapi itu kalau 100 tahun. Kan banyak orang, oh ini 40 tahun. Kalau 40 tahun tambah 48 udah lewat. 70 tahun. 70 tahun ditambah 48 sudah lewat. Tinggal 1. Menurut banyak tafsiran di luar kan. 80 karena mengambilnya ada tertulis dalam kitab Mazmur. Umur kami 70, kalau kuat 80. 70 tahun sudah lewat, tinggal 80. Kalau 80, 2028. Saya tanggap. 2028 Israel muncul bulan Mei. Betul enggak? Karena itu saya katakan, saya menafsirkan berdasarkan firman Tuhan, satu generasi itu harus 100 tahun. Tetapi karena waktunya dipersingkat, saya menafsirkan, kalau Juni, Mei, atau katakanlah Mei 28, tidak mungkin. Kalau Mei 28 artinya ngambilnya 80 tahun. Itu tidak sesuai karena 80 itu bukan satu generasi. Tetapi kalau mengambilnya Juni 2028 itu bisa. Karena yang 100 tahun ini dipersingkat itu yang kita tidak tahu. Nah masih ada waktu kalau Tuhan izinkan kita sampai ke sana. Tetapi apakah kita mau berusaha? Ini bukan main asal tebak ya, ini kan berdasarkan firman. Karena yang terakhir dikatakan waktunya diperpendek. Waktu yang diperpendek itu yang kita tidak tahu. Walaupun saya mengimani, kalau nanti waktunya tiba, masing-masing kita, seperti mimpi tadi, Tuhan akan mengunjungi. Siap-siap. Saya tangkap saya. Siap, aku mau mengangkatmu. Ya. Saya percaya, tapi kalau diumumkan secara umum itu bohong. Karena itu bukan rahasia umum, itu rahasia pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan berbicara secara pribadi, siap. Ya kita siap. Kita siap. Karena kan pernah terjadi. Pernah terjadi karena saya kenal orangnya. Dan kami pernah beribadah di sana. Tanggal 9, bulan 9, tahun 99, jam 9, 9 menit, 9 detik akan diangkat. Wah, diberitakan. Tapi kami udah keluar waktu itu. Wah, 9, 9, 9, 9. Siap-siap semua, jangan kerja. Kumpul semua di satu tempat. Wush, jam 9, sebentar lagi. Wah. Wait, udah lewat 9 menit. Oh mungkin jammu salah. Loh, ini kejadian benar. Bukannya bohong, ini benar. Karena saya kenal orangnya. Dan ada beberapa orang yang masih hidup. Ya. Setelah lewat. Bubar. Tapi saya percaya ini rahasia pribadi. Kalau memang waktunya tiba, Tuhan akan mengutus malaikatnya kepada kita. Kalau namamu tercatat, kalau nggak tercatat ya sudah. Sudah lewat masanya. Jangan-jangan kau masuk ke dalam kesukaran besar. Kalau kesukaran besar pun kau nggak lewat, ya siap-siap aja. Masuk ke dalam neraka abadi. Saya ngomong jelas-jelasan aja.
Karena kita ingat, saudara dan saya diciptakan itu untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Karena itu mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dengan benar dan hidup di dalam kebenaran supaya kita selamat. Karena dia sudah mempersiapkan bahkan langit yang baru, bumi yang baru. Berdasarkan firman Tuhan, tidak ada lagi lautan. Sudah disiapkan. Siapa yang mengisi? Saudara dan saya apabila kita setia. Tuhan tidak menghendaki lagi ada musuh dalam selimut. Seperti pertama kali dia menciptakan langit dan bumi. Kata Kejadian 1 ayat 1. Ada musuh dalam selimut, orang yang ataupun malaikat yang diciptakan. Luar biasa, melebihi segalanya. Mau atau merasa diri sebagai Tuhan. Akhirnya disingkirkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau lagi seperti itu. Karena itu ketika dia menciptakan kembali, atau bukan menciptakan, memulihkan kembali dunia. Kejadian 1 ayat 2 dan seterusnya. Sejak diciptakan manusia, sejak diciptakan Taman Eden, di situ Tuhan memberikan kebebasan. Mau pilih hidup atau mau pilih mati. Mau pilih pohon kehidupan atau mau pilih pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Untuk menghindari pengkhianat dari dalam. Karena itu ya kita sebagai anak Tuhan yang hidup pada akhir zaman. Ya kalau kita sayang diri kita. Kita mau hidup bersama dengan dia. Mari sama-sama kita belajar. Saya tidak katakan saya lebih baik dari saudara, tidak. Tetapi kita harus berlomba-lomba. Supaya kita benar-benar menjadi seperti dia. Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Sehingga kalau kita menjadi seperti dia. Kita menjadi bagian daripada tubuh Hamashiach yang kudus. Maka kita percaya kita akan bersama dia. Sampai selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.